ईद मुबारक ईद ईद मुबारक ईद ईद मुबारक ईद ईद मुबारक ईद. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa MTA, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini adalah hari yang sangat spesial dan berbahagia bagi umat muslim di seluruh dunia. Karena hari ini adalah Hari Raya Idul Adha. Oke pemirsa MTA, apa sih yang kalian ketahui mengenai Idul Adha ini? Pastinya yang kalian tahu adalah menyembelih hewan kurban seperti sapi, kambing, dan unta. Kalian pasti juga tahu kalau Idul Adha ini mengisahkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Dan yang pasti, saat Idul Adha, kita akan makan banyak sekali daging dari hasil kurban kita. Tapi kalian paham gak sih, mengapa kita harus menyembelih hewan kurban saat Idul Adha? Dan bagaimana sih kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam ini? Adakah pelajaran secara ruhani yang bisa kita ambil darinya? Oke, untuk memahaminya secara mendalam, mari kita simak materi sejarah peristiwa Idul Adha berikut ini. Insya Allah Idul Adha adalah hari kurban yang mana pada saat zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang pada saat itu mendapatkan wahyu untuk mengorbankan anaknya. Kemudian pada saat akan disembelih, anak Ismail itu digantikan oleh Allah dengan seekor kambing. Setahu saya peristiwa Idul Adha itu saat Nabi Ibrahim itu memotong Nabi Ismail, yang dimana Nabi Ismail dirubah menjadi seekor kambing, jadi kurban gitu. Adalah suatu pengorbanan yang mana kalau kita berbuat baik, insya Allah akan dikembalikan dengan yang baik pula. Kalau menurut kisahnya ya kita harus taat sih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang kita jalani itu belum tentu buruk. Jadi pasti ada maksud di baliknya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sejarah bagaimana munculnya peristiwa berkenaan dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Berbicara tentang Idul Adha atau Idul Kurban tidak terlepas dengan figur yang masyhur di kalangan agamawan, yakni wujud yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari beliaulah asal muasal adanya peristiwa kurban. Hal ini telah diungkapkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim dan juga dalam tarikh yang bisa kita baca di berbagai macam sumber. Tetapi pada kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa poin penting dari pembahasan ini adalah mengenai sosok Nabi Ibrahim alaihissalam sampai wujud pengorbanannya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu berasal dari Irak, ya, dari Irak. Beliau
memiliki 3 orang istri. Yang pertama adalah Siti Sarah, yang kedua adalah Siti Hajrah atau biasa di Indonesia disebut Siti Hajar. Kemudian yang ketiga adalah Siti Keturah. Semua adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah Siti Sarah, berasal dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua Siti Hajrah atau Hajar, berasal dari Mesir. Kemudian yang ketiga Siti Keturah, berasal dari Midian. Yang masyhur dibicarakan dalam tarikh itu adalah 2 istri beliau. Yang pertama disebutkan tadi yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Sarah, sampai beliau usia yang begitu sudah tua, beliau belum mendapatkan anak. Kemudian beliau mendapatkan anak pada istri yang kedua beliau yaitu Siti Hajar. Dari beliau terlahirlah putra yang pertama yang bernama Hadrat Ismail alaihissalam. Hal ini sebetulnya buah dari doa-doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam juga. Beliau berdoa ya, di usia yang sudah senja, di mana begitu lama beliau menikah tetapi beliau tetap saja ya belum mendapatkan anak. Sudah lama beliau menikah tapi belum mendapatkan anak sementara usia beliau sudah tua. Oleh karenanya beliau terus berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan anak. Adapun doa yang beliau panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala diabadikan dalam surah As-Saffat, di mana beliau berdoa begini, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, berikanlah untukku ya putra yang termasuk dalam kalangan orang-orang saleh. Lalu Allah Ta'ala menjawab doa beliau, fabasyarnahu, lalu kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim bighulamin halim, dengan akan lahirnya satu anak laki-laki yang halim, yang sabar lagi penyantun, yaitu Ismail alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh ayat Al-Quranul Karim bahwa falamma balagha, maka tatkala anak tersebut sampai ma'ahu as-sa'ya, ya ketika sampai usia ia bisa berusaha. Nah, kata as-sa'ya di sini ada yang mengartikannya adalah berlari-lari, ada juga yang mengartikan dengan berusaha. Tidak jadi masalah, sama-sama artinya boleh juga berusaha ya, atau berlari-lari, oke, tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah dalam ayat ini dikatakan falamma balagha mahu sa'ya, ketika anak tersebut yang menyertai Ibrahim dalam usia ia bisa berlari-lari, dia bisa berusaha. Qal, lalu Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, anni adzbahuka, bahwa aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, maka apa pendapat engkau tentang mimpi ini? Maka anak tersebut yang dalam usia as-sa'ya, yang berlari-lari atau lari-lari kecil atau telah bisa berusaha tadi, memberikan jawaban. Qal, dengan berkata, ya abati, wahai ayahandaku yang tercinta, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah, niscaya engkau akan dapati aku insyaallah minas sabirin, dari kalangan orang-orang yang bersabar. Jadi ini asal muasal. Coba bayangkan tadi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang dalam usia yang sudah senja, sudah tua, belum memiliki anak, lalu doa beliau dikabulkan dengan Allah Ta'ala anugerahkan seorang anak yang beliau sangat sayang, yang begitu beliau cintai. Lalu setelah anak itu mencapai usia, bisa berlari, bisa berusaha, diminta untuk disembelih.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan yang diperintahkan itu melalui mimpi. Dalam ayat dikatakan, inni ara fil manam, aku lihat dalam tidur. Yang dia dalam tidur, mimpi. Bahwa aku menyembelih engkau. Sang anak ketika melihat atau mendengar dari ayahanda beliau adanya perintah tersebut dalam mimpi, maka beliau pun mengiyakan dan dengan semangat mengatakan, insya Allah aku termasuk dari antara orang yang bersabar. Dan perintah itu dilaksanakan sebagaimana dilanjutkan dalam ayat dari surah As-Saffat tadi. Falamma aslama, maka tatkala keduanya telah berserah diri. Watallahu lil jabin, lalu sang ayah telah menelungkupkan anaknya ya pada dahinya, pada pelipisnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan, wanadainahu, kami seru kepada Ibrahim. Ya, an ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Engkau telah memenuhi ru'ya engkau lihat itu. Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui ru'ya tadi. Melalui mimpi. Dan anak pun aslam, menyerahkan dirinya juga sebagaimana ayahandanya pun menyerahkan diri. Lalu dalam lanjutan kisah tersebut Allah mengatakan, fafadainahu bidzibhin azim. Maka kami tebus anak itu dengan satu sembelihan yang agung. Yakni dalam tafsir disebutkan ini adalah dengan domba. Kalau biasa kita di Indonesia ada menyebutkan kibas. Ini merupakan satu hal yang luar biasa yang bisa kita ambil bahwa Hadrat Ibrahim alaihissalam dan putra beliau begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyerahkan diri mereka walaupun nyawa menjadi taruhannya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mereka serahkan segalanya. Apalah artinya nyawa jika dihadapkan pada kasih sayang ilahi, dihadapkan pada perintah ilahi. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi wujud, menjadi figur dalam soal pengorbanan. Oleh karena itu pemirsa, bisa kita ketahui atau bisa kita sebutkan bahwa kurban, Idul Kurban itu adalah peringatan kurban atau perayaan kurban atau mengenang kembali pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Ismail. Lalu pemirsa, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Yang pertama adalah kurban ini diawali dari doa seorang Nabiullah Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan anak yang saleh. Lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama Nabi Ibrahim alaihissalam meminta, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam beliau menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah taala memberikan jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Allah taala mengabulkan permintaan Ibrahim alaihissalam, Allah taala pun meminta dari Ibrahim, "Hai Ibrahim, sembelih anakmu." Lalu Nabi Ibrahim mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak tersebut. Dan luar biasanya, karena anak tersebut atau putra tersebut adalah putra yang saleh, maka perintah Allah Subhanahu wa taala lebih diutamakan oleh dirinya di atas segala hal-hal yang lainnya. Dari segala yang dicintainya. Tanpa bersungut-sungut sang anak mempersembahkan itu. Artinya adalah figur ini, yaitu Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Ismail alaihissalam adalah betul-betul orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari dirinya sendiri dan dari segala yang dicintainya. Inilah yang boleh kita katakan sebagai persahabatan. Makanya sering dikenal Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, sebagai sahabat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadrat Imam Mahdi alaihissalam
memberikan penjelasan kepada kita bahwa seorang sahabat itu adalah suatu ketika dia meminta kepada temannya, kepada sahabatnya memenuhi permintaannya. Dan di waktu yang lain, permintaan sahabatnya tadi, ia penuhi juga. Jadi, ada urusan timbal balik. Oleh karena itu, pada hakikatnya, pengorbanan di jalan Allah Ta'ala, Idul Qurban ini, apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pada hakikatnya adalah pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika Allah Ta'ala mengabulkan permohonan kita, Allah Ta'ala minta juga dari kita. Dan itu akan menjadi pelajaran bahwa ternyata kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, untuk mendapatkan bidzibin azim, satu sembelihan yang besar, maka ikuti maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang mukmin sejati adalah wujud yang mengikuti contoh yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dia mengikuti maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sesuatu itu ia cintai, tetapi pengorbanan itu harus dipersembahkan Islam dengan penuh penyerahan diri, ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, dari kisah ini kita mengetahui ternyata mimpi yang dilihat oleh seorang nabi itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamalkan. Dan kemudian mengenai hakikat yang sebenarnya, maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mimpi itu, yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang begitu jelas, bahwa dalam mimpi ia menyembelih anaknya dan dia diamalkan. Lalu Allah Ta'ala melihat hal itu dan Allah menyebutkan, "Hai Ibrahim, engkau telah memenuhi ru'ya." Memenuhi mimpi itu. Artinya engkau telah memenuhi perintahku. Artinya penyembelihan itu sudah terjadi. Dan ternyata makna yang diberikan oleh Allah Ta'ala bahwa mimpi engkau menyembelih anak itu, tafsirnya yang dimaksud adalah aku berikan dengan sesuatu pengorbanan yang besar, yaitu penyembelihan korban tadi. Diganti. Jadi jangan pernah khawatir kalau kita berkorban, merelakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan maksud yang Allah Ta'ala kehendaki, maka Allah Ta'ala akan berikan ganti yang besar untuk kita. Nyawa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berikan tambahan nikmat yang baru, yaitu dengan cara diberikan tadi sembelihan tadi sebagai pengorbanan. Coba lihat pemirsa, ketika kita berkorban, apa yang kita dapatkan? Di hari korban itu kita melihat banyak sekali darah-darah yang dialirkan berupa sembelihan-sembelihan. Dan di hari-hari itu diharamkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena kita akan memakan hewan sembelihan. Dan ini merupakan makanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkati di hari ini. Id yang mulia, Id yang besar. Dari satu Ibrahim alaihissalam dan satu Ismail alaihissalam lahir banyak pengorbanan-pengorbanan. Coba lihat pemirsa. Ketika Ismail menyerahkan nyawanya, Allah ganti dengan limpahan karunia. Sehingga namanya abadi. Hingga saat ini, setiap kali Idul Adha yang selalu disebut adalah dua wujud ini. Oleh karenanya, jika kita ingin dikenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh umat manusia, maka pengorbanan yang kita lakukan adalah hendaklah kita mencintai, mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Dengan kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pelajaran berharga. Kalau bahasa lainnya ini adalah wakaf. Apa artinya wakaf? Wakaf artinya berhenti. Berhenti dari apa? Berhenti dari keinginan kita, lalu kita ikuti maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi adalah ketika kita mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun akan mengabadikan nama baik kita, nama kita. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan, Ismail alaihissalam juga diabadikan. Sehingga para Nabi Allah diabadikan kemuliaan mereka hingga saat ini. Karena pengorbanan. Ternyata pengorbanan itu akan menjaga kemurnian kita dan memberikan yang terbaik kepada kita. Oleh karenanya, mari kita ikuti jejak ini. Dan daging-daging yang kita makan
di hari Idul Adha atau Idul Kurban itu adalah daging-daging yang diberkati, yang terlahir dari ketakwaan. Coba bayangkan, kalau kita memakan makanan yang di dalamnya mengandung ketakwaan, apakah kita akan mendapatkan ketakwaan? Iya jawabannya. Jadi ternyata di hari ini adalah hari di mana ketakwaan dibagi. Makanan-makanan yang halal, yang penuh dengan ketakwaan, yang dipersembahkan untuk Allah Ta'ala masuk dalam tubuh kita. Lalu insya Allah kerohanian kita akan menjadi baik. Bukankah kalau kita memakan makanan yang haram, maka doa-doa kita susah untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena ada keharaman yang masuk dalam tubuh kita. Kalau memang demikian, sebaliknya, apakah kalau kita memakan makanan yang halal, Allah tidak mengabulkan doa-doa kita? Tentunya Allah mengabulkan, karena yang haram Allah tolak dan yang halal Allah terima. Oleh karenanya, definisi Muslim yang Allah berikan melalui lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim. Yang artinya siapa yang salatnya dengan tata cara salat kami dan menghadap kiblat kepada kiblatnya kami dan makan sembelihan kami, kurban kami, fadzalikal muslim. Itulah muslim. Ditambahkan lagi, alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih, yang baginya tersedia jaminan dari Allah dan Rasulnya. Fala tufrullah fi dhimmati. Ya, maka janganlah kalian ganggu jaminan yang Allah Ta'ala berikan. Jelas pemirsa. Jadi yang disebut muslim itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang memakan sembelihan kami, yaitu kurban. Artinya jika kita ingin mendapatkan berkat yang disampaikan lisan suci Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita memakan kurban di hari Idul Kurban itu. Coba lihat, bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam dari beliau terlahir keturunan-keturunan yang saleh, sampai-sampai begitu banyak yang menjadi Nabi Allah. Coba lihat, bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam telah diberikan keistimewaan untuk mendampingi nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini semua terjadi karena apa? Karena pengorbanan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada beliau, itu beliau tunaikan. Oleh karenanya beliau terhormat, mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala karena beliau menyambut seruan Allah Ta'ala. Beliau Islam, aslim, serahkan diri engkau wahai Ibrahim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Aku telah serahkan diriku kepada Tuhan semesta alam. Aku telah serahkan hidupku untuk Tuhan semesta alam. Jadi ternyata untuk mendapatkan generasi yang suci, untuk mendapatkan generasi yang bersih, yang bertakwa, seperti yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku berikanlah untukku putra yang saleh, generasi yang saleh. Maka pertama yang harus ditunaikan adalah penuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak atau rahasia di mana seseorang bisa mendapatkan kemuliaan untuk generasi dan juga generasi-generasi setelahnya. Mari kita ambil hikmah yang besar ini dengan cara banyak berkorban. Perayaan Idul Adha ini bukan hanya sekedar acara biasa atau ibadah biasa, tetapi ini disebut Idul Kubra, ya, Id yang besar. Ya, disebut Id yang besar. Mari kita tunaikan ini supaya Allah Subhanahu wa taala pun berikan kemuliaan kepada kita. Rasulullah pun melaksanakan hal ini sebagaimana perintah Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hai Muhammad, salatlah engkau dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang tidak suka kepada engkau, yang memusuhi engkau, dia akan punah. Jadi ternyata salah satu rahasia untuk dari kurban ini adalah untuk menjaga kelestarian kerohanian. Salat dan berkorban. Orang yang memusuhi engkau, dia akan punah. Oleh karenanya, sebagaimana Ibrahim alaihissalam
Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam namanya dimuliakan hingga saat ini lantaran mereka berkurban, maka siapapun yang melakukan pengorbanan, insya Allah nama mereka akan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan punah. Semoga Allah Taala memberikan taufik pada kita untuk melaksanakan kurban di hari yang diberkati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa MTA, tadi kita sudah simak penjelasannya mengenai sejarah peristiwa Idul Adha. Ternyata Idul Adha ini memiliki sejarah peristiwa yang luar biasa ya, yang bisa kita ambil pelajarannya yang sangat berharga dan bermanfaat bagi kemajuan rohani kita. Oke, tadi kita sudah memahami sejarah peristiwa Idul Adha. Nah, karena saat Idul Adha, kita akan makan banyak sekali daging hasil kurban. Pastinya kalian khawatir kan ya? Sebenarnya baik nggak sih untuk kesehatan banyak makan daging saat Idul Adha? Mari kita simak saja seputar daging-daging kurban ini oleh ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, perkenalkan saya Mira Dewi. Saya adalah seorang dokter dan juga ahli gizi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan sehat senantiasa ya. Baik, hari Idul Adha telah tiba dan saya dalam kesempatan kali ini akan mencoba untuk membahas beberapa informasi atau isu-isu yang beredar di masyarakat tentang daging kurban. Nah, ini ada beberapa isu, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah semua daging merah tidak baik. Jadi di masyarakat memang banyak yang mengatakan daging merah itu bisa bikin darah tinggi, kolesterol ya. Jadi daging merah di sini termasuk daging sapi, kambing yang pada kesempatan Idul Adha banyak dimasak ya oleh ibu-ibu. Nah, jadi sebetulnya kalau dibilang tidak baik untuk dikonsumsi itu tidak benar karena daging merah itu daging sapi, kambing ya, daging kerbau itu banyak mengandung vitamin maupun mineral yang bioavailabilitasnya sangat baik. Nah, bioavailabilitas di sini maksudnya adalah kemampuan tubuh untuk mempergunakan kandungan zat-zat gizi yang ada di daging merah tersebut itu jauh lebih baik dibanding sumber nabati gitu. Nah, memang kalau dikonsumsi berlebihan, daging merah ini juga banyak mengandung lemak ya, sehingga kalau berlebihan sekali lagi itu memang tidak baik untuk kesehatan. Nah, kalau daging putih seperti ikan, ayam itu memang kandungan kolesterol maupun lemaknya jauh lebih rendah dibanding daging merah. Namun demikian, masing-masing daging punya zat-zat gizi yang bermanfaat untuk tubuh sepanjang keduanya dimakan dalam jumlah yang tidak berlebihan. Baik, isu yang kedua adalah daging membuat gemuk. Bisa banget kalau makannya kebanyakan. Sekali lagi, jumlah sangat menentukan. Nah, yang selain jumlah, yang perlu diperhatikan adalah di daging itu kan ada bagian dagingnya, lalu ada juga yang putih-putih ya, yang atau biasa disebut gaji. Nah, sebisa mungkin gaji ini dihindari ya pemirsa MTA, karena memang apalagi untuk yang punya resiko sakit jantung, gaji ini mengandung lemak yang bisa memicu berbagai masalah kesehatan seperti stroke ya, lalu obesitas, tekanan darah tinggi dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin dikurangi, walaupun memang gaji ini bikin enak ya, bikin enak. Boleh tapi sedikit aja. Kalaupun enggak lebih bagus lagi. Baik, isu ketiga adalah daging yang dimasak setengah matang masih mengandung darah. Kalau darah mungkin sepanjang pengolahannya cukup baik mungkin tidak ya. Tapi di sini memang memasak daging baiknya atau menurut saya harus sampai matang betul. Ya, karena kalau tidak matang betul akan banyak sekali kuman-kuman parasit yang belum mati dan itu bisa banyak menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi hati-hati memasak daging harus sampai matang betul ya. Lalu berikutnya, daging kambing menyebabkan darah tinggi atau hipertensi.
Sekali lagi, betul kalau dikonsumsinya terlalu banyak. Jadi pemirsa MTA, semua daging-dagingan kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak, tidak hanya daging kambing, daging sapi pun demikian ya. Kalau terlalu banyak dan lemak yang akhirnya ikut termakan oleh kita itu juga dalam waktu yang relatif singkat ya, jadi dalam satu porsi langsung banyak mengkonsumsinya, maka itu akan bisa dengan cepat meningkatkan kadar lemak dalam darah kita. Dan lemak yang ada dalam darah ini akan berproses kena dengan pembuluh darah, dan di situ bisa menyebabkan berbagai macam masalah. Jadi lemak-lemaknya itu akan nempel-nempel di dinding pembuluh darah, dan pada gilirannya akan menyebabkan kekakuan pembuluh darah, kaku, nggak bisa melebar, sehingga akan terjadi gangguan aliran darah, parah-parahnya jadi stroke ya. Nah itu jadi apakah daging kambing bisa meningkatkan tekanan darah tinggi? Bisa. Tapi tenang saja kalau dimakannya dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan diimbangi dengan sayur-sayuran, insya Allah aman ya. Tapi kalau untuk mereka yang memang punya resiko, punya riwayat sakit jantung ya, atau kolesterolnya sudah tinggi, saya sarankan makan dagingnya sedikit aja, asal pokoknya makan gitu ya, daripada nggak sama sekali, tapi sangat dibatasi. Jadi mungkin baiknya dalam Idul Adha ini selain disediakan daging, disediakan juga ikan ya, ataupun sumber nabati yang lain. Dan jangan lupa sayur-sayuran. Jadi ibu-ibu kadang-kadang menunya ini daging dan nasi gitu ya, daging, kentang, nasi, kerupuk. Nah sayur-sayurannya kurang. Jadi supaya seimbang, jadi efek buruk dari mengkonsumsi daging yang terlalu banyak itu bisa diimbangi. Saya sangat anjurkan dibarengi dengan sayur-sayuran, lalap-lalapan, ataupun sayur-sayuran yang lain. Baik, kita lanjut ke isu berikutnya. Daging kambing dapat mengobati darah rendah. Enggak juga ya. Jadi kalau tadi daging kambing menyebabkan darah tinggi, ya kalau kebanyakan. Nah sebaliknya, apakah daging kambing ini bisa menjadi obat untuk mereka yang punya tekanan darah rendah? Nah tekanan darah rendahnya kenapa dulu ya? Itu juga harus diperiksa. Tapi yang jelas kalau daging kambing itu merupakan obat untuk tekanan darah rendah, tidak betul ya. Apakah bahwa seseorang yang tekanan darahnya rendah lalu mengkonsumsi daging kambing terus jadi tinggi? Mungkin saja karena itu tadi, karena lemaknya itu akan bisa menyebabkan lemak yang terlalu tinggi menyebabkan sedikit kekakuan gitu ya dalam pembuluh darah, sehingga jangka pendek, dalam waktu pendek dia akan naik sedikit tekanan darahnya, tapi itu tidak mengobati ya. Untuk mereka yang punya masalah dengan tekanan darah rendah, sebaiknya diperiksa ke dokter ada masalah apa sebetulnya. Apakah kekurangan mineral, kurang zat besi, atau memang ada masalah lainnya. Berikutnya, daging kurban tidak perlu dicuci. Nah, ini saya juga pernah ada yang kasih tahu seperti itu ya. Katanya kalau dicuci jadi keras. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya dari dipotong terus pengelolaannya itu higienis ya, tidak kotor, tidak dicuci, tapi kita jamin bersih ya. Tidak dicuci tapi langsung bisa dimasak dengan cukup baik, matang ya, tidak setengah matang, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya dagingnya itu biasanya kan kadang pembagian itu ya, kadang paginya dipotong, sorenya baru didistribusikan. Kita lihat itu banyak pasir-pasirnya, atau itu yang megang banyak orang gitu kan, ada beberapa orang yang menangani, itu sebaiknya tetap dicuci ya, tetap dicuci ya. Mungkin kalau dari segi empuknya berkurang sedikit, tapi itu lebih menjamin supaya yang kita makan itu bersih dan bebas dari kuman. Jangan lupa sekali lagi masaknya harus sampai matang. Baik, berikutnya jeroan tidak baik buat kesehatan. Nah yang ini betul ya. Tapi kalau kebanyakan juga. Nah secara umum memang jeroan ini mengandung zat gizi yang bisa meningkatkan kadar kolesterol. Jadi buat pemirsa MTA yang memang kadar kolesterolnya sudah cukup tinggi, sebaiknya jeroan ini dikurangi. Atau kalau tidak dimakan pun tidak apa-apa ya. Jadi betul jeroan ini sangat berbahaya ya kalau bagi mereka yang kolesterolnya sudah tinggi. Untuk mereka yang belum tinggi tapi usianya sudah ya di atas 40 tahun gitu ya, itu juga saya sarankan untuk
membatasi konsumsi jeroan ini ya, karena walaupun pada saat ini kolesterolnya masih normal gitu ya, masih di bawah 200, tapi kalau keseringan itu nanti lama-lama akan bermasalah, akan tinggi juga kadar kolesterolnya. Jadi sebaiknya memang dikurangi. Nah, tapi kalau misalnya hanya mengkonsumsinya hanya pas Idul Adha saja nih, setahun sekali kan enak ya jeroan. Nggak apa-apa, tapi sekali lagi jangan banyak-banyak dan jangan sering-sering ya. Kalau setahun sekali pas Idul Adha saja, mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Asal dalam sekali konsumsi itu juga jangan terlalu banyak porsinya. Demikian, lalu ada isu berikutnya, sate gosong picu kanker. Betul ya, jadi tidak hanya sate, tapi jenis makanan yang lain pun ketika dibakar sampai hitam ya, itu rasanya gurih ya, enak, saya juga suka. Tapi ternyata kalau kebanyakan, kalau keseringan kita mengkonsumsi tiap hari mengkonsumsi yang bakar-bakaran itu, apalagi atau kalau bikin satenya ya, dibakarnya itu banyak item-itemnya ya, yang gosong-gosongnya itu memang mengandung zat kimia yang kalau dikonsumsi bisa memicu kanker ya. Memang tidak kita makan hari ini besoknya kanker, tidak ya. Tapi tentu saja itu butuh proses yang lama, mungkin sampai bertahun-tahun. Tetapi kalau sampai kejadian ya kanker, ini kita tahu adalah suatu penyakit yang sangat sulit kita obati. Jadi betul sekali bahwa daging-dagingan ya atau makanan lain yang dibakar sampai gosong yang item-itemnya itu bisa memicu timbulnya kanker. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu. Kalau sekali-sekali gimana? Ya kalau bisa sih bakarnya itu secukupnya aja gitu ya, supaya tetap tidak terlalu banyak item-itemnya itu. Apalagi kalau misalnya masih anak-anak ya, dia suka terus bertahun-tahun makan itu, belum 40 tahun, belum 50 tahun sudah kanker, baru umur 20 sekian, 30 sekian sudah kena kanker. Ya karena dari kecil terbiasa makan zat-zat yang mengandung kita sebut karsinogenik itu. Baik, nah berikutnya terkait dengan ibu hamil. Ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi daging kambing. Ya, jadi kasihan amat ya ibu-ibu kalau ibu hamil nggak bisa ikutan mengkonsumsi daging kambing pada saat Idul Adha. Ya, jadi informasi ini tidak sepenuhnya benar. Sekali lagi, siapapun kalau makan dagingnya terlalu banyak, pastinya akan bisa memicu timbulnya masalah-masalah kesehatan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kadar lemak dalam tubuh, lalu aterosklerosis, penyakit jantung dan teman-temannya itu ya, penyakit degeneratif. Nah, untuk ibu hamil, justru selama hamil kita harus pastikan asupan ibu ini akan zat-zat gizi yang penting tercukupi. Nah, daging ini merupakan sumber yang sangat baik untuk vitamin maupun mineral dan juga asam lemak. Ya, asam lemak yang esensial yang tidak ada di tumbuhan gitu. Jadi konsumsi daging pada ibu hamil itu sangat dianjurkan, termasuk daging kambing ya, karena nanti pertumbuhan janinnya itu akan sangat terbantu. Ya, bahkan kalau misalnya kekurangan zat-zat gizi akan menyebabkan masalah di tumbuh kembang si janin ya. Daging ini banyak mengandung asam folat salah satunya, dan di mana sangat diperlukan untuk perkembangan saraf si janin gitu. Jadi sangat dianjurkan ibu-ibu hamil ini justru cukup mengkonsumsi daging ya. Zat besi yang asalnya dari daging juga sangat mudah diserap tubuh dan bisa mencegah anemia yang kita tahu pada masyarakat kita. Masalah anemia ini baik pada ibu hamil maupun remaja maupun anak-anak itu masih cukup tinggi ya, karena ya kurang konsumsi hewani. Proteinnya juga, protein itu terdiri dari asam amino ya, asam amino esensial yang artinya tubuh tidak bisa membuat sendiri, itu banyak terkandung di daging. Jadi kita untuk ibu hamil kita perhatikan betul. Nah, di kalangan kita banyak yang mungkin karena keterbatasan ekonomi ya, karena daging ini biasanya mahal ya, termasuk jenis pangan yang mahal, sehingga kalau ada daging di rumah yang diprioritaskan adalah ayahnya.
gitu. Nah, ibunya yang sedang hamil atau anaknya yang masih kecil yang sedang tumbuh kembang yang padahal lebih membutuhkan sebetulnya. Jadi sekali lagi, ibu hamil boleh mengkonsumsi daging kambing, boleh mengkonsumsi daging sapi, ya, daging-dagingan yang lain boleh, ikan, ayam, tapi tetap sekali lagi dalam batasan yang sewajarnya, ya. Perhatikan gizi seimbang. Jadi dalam mengkonsumsi daging tetap harus seimbang. Seimbang dalam artian sayurnya, seratnya. Jadi dibarengi dengan sayuran dan buah-buahan. Jadi nanti efek yang merugikan dari konsumsi daging itu akan bisa dikurangi oleh sayur-sayuran dan buah-buahan tadi, ya. Ini untuk ibu-ibu yang nanti mempersiapkan masakan, ya, jangan lupa sayur-sayuran dan buah-buahannya, ya, ibu-ibu, supaya tetap sehat. Baik, isu satu lagi adalah daging putih lebih sehat daripada daging merah. Nah, daging putih seperti ayam, ikan, ya, atau seafood, udang dan lain-lain katanya lebih sehat dari daging merah. Enggak juga, ya. Betul bahwa daging putih kalau yang berasal dari sumber laut, ya, terutama ikan, udang, cumi, itu memang banyak sekali mengandung asam lemak esensial, mengandung omega 3, ya, yang sangat penting untuk imunitas kita, untuk imunitas, untuk kecerdasan, ya, terutama untuk anak yang sedang berkembang, untuk ibu hamil, supaya anaknya nanti cerdas, ya, optimal tumbuh kembangnya, itu memang sangat penting, sangat bagus sekali, ya. Lalu daging ayam juga banyak mengandung vitamin, mineral, asam amino maupun asam lemak yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi masing-masing punya keunggulan seperti itu. Nah, untuk pemirsa MTA yang memiliki masalah dengan profil lipidnya, ya, kolesterolnya sudah terlalu tinggi, trigliseridnya sudah terlalu tinggi, saya anjurkan untuk memilih daging putih dibanding daging merah. Tapi bukan berarti daging merah itu tidak sehat, ya. Daging merah dianggap tidak sehat karena memang banyak mengandung lemak yang lebih tinggi dibanding dengan daging putih. Namun demikian, daging merah juga mengandung vitamin dan mineral yang cukup tinggi dengan bioavailabilitas yang juga sangat baik, ya, artinya bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi kesimpulannya adalah makan yang baik-baik, ya, selama tidak berlebihan dan juga dikonsumsi secara seimbang, insya Allah kesehatan kita akan tetap terjaga. Pemirsa MTA, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan selamat merayakan Idul Adha, Id Mubarak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa MTA, pembahasan mengenai Idul Adha kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Abdul Majid beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak Eid, Eid Mubarak Eid, Eid Mubarak Eid, Eid Mubarak Eid.